Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafir. Wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para pengurus masjid, pengurus Dewan Masjid Indonesia, para aktivis masjid yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ketemu lagi dalam pengajian manajemen masjid yang kelima. Insya Allah kita akan terus selenggarakan pertemuan ini, kajian ini, agar kita bisa membangun kesamaan dalam upaya mengelola, mengurus, memanage masjid dengan sebaik-baiknya. Pada hari ini kita akan membicarakan, mendiskusikan tentang bagaimana rapat pengurus masjid, manajemen rapat pengurus masjid. Istilah yang lebih pas di dalam agama kita itu adalah musyawarah. Musyawarah. Dalam masyarakat kita dikenal ada istilah rapat juga diganti lagi dengan meeting dan seterusnya. Lalu ada sarananya Zoom meeting. Sebelum kita mulai pembahasan, marilah kita buka, kita mulai program kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita tentang rapat pengurus masjid. Rapat pengurus sangat penting untuk dilakukan. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk bermusyawarah. Kenapa kita harus bermusyawarah? Karena masjid kita urus bersama-sama. Orangnya lebih dari satu. Sehingga orang yang banyak ini harus bermusyawarah. Bagaimana kalau ngurus masjidnya sendirian? Ya, kalau sendirian dia bermusyawarah dengan dirinya. Bermusyawarah dengan dirinya. Dalil yang bisa kita rujuk tentang musyawarah ini adalah surat Ali Imran ayat 159. Ayat ini turun sesudah Nabi dan para sahabat berperang, yaitu perang Uhud. Perang Uhud itu kan pada awalnya kaum muslimin menang. Pasukan itu kan dibagi dua, ada yang di atas bukit, ada yang di kaki bukit. Nah, dalam waktu singkat, yang di kaki bukit
itu sudah berhasil melumpuhkan lawan. Mereka kocar-kacir. Mereka meninggalkan lokasi perang. Sesudah itu, karena orang-orang kafir itu mengumpulkan harta pampasan perang, akhirnya mereka kumpulkan. Para sahabat itu mengumpulkan harta pampasan perang yang ditinggal oleh orang-orang kafir. Melihat yang di kaki bukit sudah mengumpulkan harta pampasan perang, yang di atas bukit berkesimpulan perang sudah selesai. Akhirnya mereka turun dari atas bukit. Orang-orang kafir yang tadi sudah kocar-kacir akhirnya konsolidasi lagi. Dari atas bukit akhirnya mereka memerangi kaum muslimin. Begitu ceritanya. Kaum muslimin dalam keadaan tidak siap berperang karena lagi mengumpulkan harta. Sehingga 70 sahabat meninggal dunia, syahid. Perang berakhir dengan kekalahan. Rasulullah kecewa berat. Kalah, bukan soal kalah yang membuat Nabi kecewa. Orang bilang kalah, menang itu biasa. Yang tidak biasa kan kalah melulu. Jadi main bola, kalah menang biasa. Yang tidak biasa, kalah melulu. Nah begitu. Nah Rasulullah ini kecewa bukan karena kalahnya, tapi karena kalah dengan sebab kelalaian. Musuh kan tidak hebat, karena musuh sudah dikalahkan waktu perang Badar. Nah dalam situasi Rasul kecewa berat itu, turun ini ayat. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap kasar, bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka. Jadi Rasulullah diarahkan dengan 3 arahan. Pertama, maafkan mereka. Sudahlah, mau dikata apa lagi? Sekarang maafkan mereka. Tapi memaafkan juga jangan basa-basi. Tunjukkan maaf yang sesungguhnya dengan mendoakan mereka. Maka mohonkanlah ampun bagi mereka. Nah doa itu juga jangan basa-basi. Buktikan lagi. Dengan apa? Dan bermusyawarahlah dengan mereka. Disuruh musyawarah. Kalau ibarat orang kerja, orang salah, jangankan diajak musyawarah. Paling enak itu diapain? Dipecat. Nah, tapi ini perjuangan, nggak ada istilah pecat memecat. Orang salah harus diperbaiki. Jadi disuruh bermusyawarah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Nah begitu ayatnya. Kalau pengurus masjid itu harus rapat, tujuannya apa itu rapat? Tujuannya pertama untuk menyamakan persepsi, yakni pemahaman dan sikap atas suatu persoalan. Ini masjid kita mau dibagaimanakan, itu dimusyawarahkan. Bagaimana teknisnya, dimusyawarahkan. Jadi untuk menyamakan persepsi. Yang kedua adalah mengingatkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya.
mengingatkan apa yang harus dilakukan. Oh, seksi ini mestinya begini, seksi itu mestinya begitu. Diingatkan. Bagaimana melakukannya? Misalnya, ini seksi peribadatan. Sekarang ini sudah bulan September. Bulan September mestinya sudah harus menyusun jadwal khotib tahun 2022. Dari sekarang, hubungi ini khotib untuk penjadwalan tahun 2000. Tapi sebelum disusun, dievaluasi dulu. Nah, dievaluasi dulu bagaimana untuk perhatian. Masukan dan seterusnya. Baru jadi mengingatkan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya. Rapat itu juga untuk meningkatkan kerjasama. Karena ada yang jalan sendiri misalnya, ada yang tidak aktif. Nah, nanti dengan adanya rapat itu kita tingkatkan kerjasama antar sesama pengurus masjid. Biar semuanya terlibat. Jadi kalau kerjasama itu kan bagus. Allah senang orang yang mau kerjasama, yang berjuang di jalannya. Tingkatkan kerjasama dan ini harus dirumuskan di dalam rapat. Nah, yang keempat, rapat itu juga tujuannya untuk menguatkan motivasi. Menguatkan motivasi. Misalnya ada pengurus yang sudah lemah motivasinya, ada pengurus yang sudah malas. Nah, di dalam rapat kan bisa saja pimpinan rapat mengatakan, Alhamdulillah Pak Maulana meskipun sibuk, urusannya banyak, istrinya juga sakit, beliau masih aktif menjadi pengurus masjid. Mudah-mudahan Pak Herman yang tadi males, itu ya Allah Pak Maulana sibuk, istrinya sakit, aktif. Masa saya enggak? Nah, itu nanti terbangun lagi motivasinya Pak Herman itu misalnya begitu. Jadi penting rapat itu untuk menguatkan motivasi. Sebab banyak pengurus masjid yang sudah kehilangan motivasi. Nah, ini kehilangan motivasi, penurunan semangat. Akhirnya dari 30 orang yang tercantum dalam susunan pengurus yang ngurusin masjid, berapa orang? Oh, ada yang bilang 5, ada yang bilang 3. Kuatkan motivasi melalui rapat. Tujuan rapat itu adalah memecahkan dan mencari solusi atas persoalan kepengurusan dan kemasjidan. Ada problem nggak? Ada. Maka problem-problem itu dipecahkan dan dicarikan solusinya. Dicarikan solusinya melalui rapat. Karenanya menjadi sangat penting itu yang namanya rapat pengurus masjid. Maka problem-problem itu harus dikemukakan, lalu didiskusikan. Problem itu didiskusikan agar nanti bisa dipecahkan. Nah, itu begitu. Yang berikutnya, fungsi rapat. Fungsi rapat. Segala sesuatu itu kan ada fungsinya. Rapat juga ada fungsinya. Apa fungsi rapat? Yaitu merencanakan
program pengembangan. Merencanakan program pengembangan. Karena kegiatan-kegiatan masjid itu harus berkembang. Nah, untuk dia bisa berkembang, itu dibuat rencananya. Bagaimana rencana-rencana pengembangan. Baik yang bersifat rutin. Yang rutin pun harus dievaluasi. Karena jangan sampai kegiatan-kegiatan di masjid itu menjadi rutinitas tanpa evaluasi, asal ada daripada nggak ada, jangan begitu. Jadi dievaluasi agar nanti bisa direncanakan lagi pengembangannya bagaimana. Oh, pengajian kita selama ini sudah bagus, cuma sayang tidak ada tanya jawab. Nah, sehingga nanti ada pengembangan. Kalau begitu pengajian harus disisihkan waktunya 15-20 menit untuk tanya jawab. Lalu kalau rapat kan nanti ngomong lagi, ada yang ngomong. Terus kalau nggak ada yang nanya bagaimana? Udah disisakan waktu 20 menit untuk tanya jawab, ternyata nggak ada yang nanya bagaimana? Kan didiskusikan dalam rapat itu. Ya kalau begitu kita sebagai pengurus harus menyiapkan pertanyaan yang terkait dengan apa yang dibahas. Nah, gitu. Begitu juga kegiatan yang insidental, yang berjangka pendek, menengah maupun berjangka panjang. Jadi apa kegiatan-kegiatan yang mau dikembangkan itu akan direncanakan di dalam rapat. Yang kedua adalah membagi tugas dan wewenang di antara sesama pengurus sehingga tugas-tugas dan wewenang masing-masing pengurus menjadi jelas. Jadi ada tugas, ada wewenang. Bedakan tuh. Ini kadang-kadang orang dikasih tugas tapi nggak dikasih wewenang. Dikasih wewenang tapi nggak ada tugasnya. Gimana tuh? Nah, misalnya begini. Saya ini ketua. Saya ada sekretaris. Nah, sekretaris saya kasih tugas. Sekretaris, tolong buatkan surat dan proposal. Ya, kita kan mau ada kegiatan. Siap, kata sekretaris. Maka sekretaris pun membuat surat dan proposal. Tetapi saya sebagai ketua sesudah menugaskan sekretaris untuk bikin surat dan proposal, saya nggak yakin. Nah, saya nggak yakin kalau si sekretaris ini bisa. Akhirnya apa? Saya bikin juga. Saya kan punya komputer, saya bikin. Udah gitu saya kan pengalaman. Saya pernah jadi sekretaris, pernah jadi wakil ketua, pernah jadi ini, pernah jadi itu. Sekarang saya jadi ketua, pengalaman jadi. Lalu seminggu kemudian saya tanya sekretaris, bagaimana? Proposal udah siap? Oh sudah, nih udah di print. Mana saya baca? Nah ketika saya baca, saya merasa ini proposal nggak bagus. Ini begini amat proposal, bahasanya kurang bagus, segala macam. Udahlah, nggak usah dipakai, pakai yang punya saya aja nih. Saya juga bikin. Kira-kira sekretaris bagaimana? Tersinggung. Itu namanya saya tidak ngasih wewenang. Mentang-mentang saya bisa. Nah, nggak boleh begitu saya sebagai ketua. Kasih dia tugas, kasih dia wewenang. Kalau ternyata ada pembuatan proposal yang kurang bagus, saya perbagus, saya perbaiki. Oh, siapkan pulpen tinta merah. Nah, diperbaiki, ini kalimatnya mestinya begini. Ini begini. Ini jangan nih coret gitu. Sehingga si sekretaris tahu bagaimana bikin surat dan proposal yang bagus. Dia dapat pelajaran berharga. Dia mendapat masukan yang berarti. Begitu. Jangan punya dia dibuang ke tempat sampah, punya saya yang saya pakai. Nanti
Sekretaris dikasih tugas lagi, sekretaris bikin surat. Ah, sudahlah, Pak Ketua aja yang bikin. Kalau ketua mau bagus. Nah, begitu jadinya. Begitu juga misalnya ada seksi peribadatan. Seksi peribadatan itu misalnya 3 orang atau 5 orang. Saya sebagai ketua tugaskan, seksi peribadatan, susun dong jadwal khotib untuk tahun 2022. Oh siap, bikin. Mereka hubungi khotib-khotib. Tapi saya juga nyari khotib. Saya dapat, ini juga dapat. Akhirnya terjadi bentrok jadwal. Ini kadang-kadang terjadi. Atau si seksi ini baru ngubungi. Untuk tanggal 7 Januari sudah dapat khotibnya. Sudah. Ustadz Abdul Karim. Oh, kalau begitu dicoret aja. Batalkan. Karena saya juga ngubungi Ustadz Zainuddin tanggal 7 itu Januari. Waduh, nggak enak dong Pak, baru kemarin saya ngubungi masa dibatalin. Ya tapi kan saya juga dapat, saya nyari. Namanya tugas siapa? Kan Bapak yang nugasin. Oh, akhirnya ribut. Kalau ribut, akhirnya jadi ngambek nanti. Makanya banyak di masjid itu kadang-kadang orang ngambek. Jadi kasih tugas dan wewenang. Sehingga nanti dapat menghindari kebingungan pengurus masjid dalam melaksanakan tugas-tugas. Yang ketiga, fungsi rapat itu melaporkan pelaksanaan program dari pelaksana dan penanggung jawab, lalu melakukan evaluasi. Untuk selanjutnya, bila ditemukan ada yang kurang baik, diperbaiki. Sedang bila sudah baik, minimal dipertahankan. Bagus juga kalau ditingkatkan di masa mendatang. Jadi rapat itu untuk melaporkan pelaksanaan program. Misalnya di masjid sudah berada di bulan Syawal. Udah 2 minggu atau 3 minggu Lebaran sudah lewat. Mestinya pengurus masjid mengadakan rapat. Rapat apa? Untuk laporan dan evaluasi kegiatan Ramadan. Disampaikan laporannya oleh panitia, dievaluasi apa kekurangan-kekurangan dari kegiatan Ramadan kemarin itu. Wah, tempo hari itu ada penceramah tarawih yang tidak hadir karena terjebak macet. Kemudian kita tidak ada cadangan, nggak kita siapkan cadangan. Akhirnya malam itu nggak ada yang ceramah, kan sayang. Nah, kalau begitu nanti kegiatan apapun, pengajian, sholat Jumat, atau peringatan Maulid, apalagi juga ceramah tarawih, itu mestinya selalu ada penceramah cadangan. Nah itu kan hasil dari evaluasi. Nah, yang keempat adalah menjembatani perbedaan-perbedaan pendapat di antara sesama pengurus, sehingga bisa dihindari kesenjangan dalam berpendapat yang seringkali bisa menimbulkan konflik di antara sesama pengurus. Jadi kalau ada perbedaan itu didiskusikan, perbedaan itu dipelajari, perbedaan itu dicari titik temunya, sehingga nanti tidak terjadi yang namanya konflik. Sikap masjid itu harus jelas. Nah, cuma selama ini kadang karena nggak ada rapat, akhirnya perbedaan-perbedaan itu jadi bahan pembicaraan kasak-kusuk. Lalu timbul konflik di antara sesama pengurus, konflik di antara sesama jamaah.
konflik antara pengurus dengan jamaah atau jamaah dengan pengurus. Maka penting rapat. Rapat itu kan juga bisa mengundang pihak-pihak terkait. Kalau masalah perbedaan pendapat tentang masalah-masalah khilafiyah, karena ada jamaah yang begini, ya dibicarakan. Panggil jamaah itu, panggil yang lain yang terkait, bahkan datangkan tenaga ahlinya, yaitu ustadz misalnya, ulama, untuk mengambil keputusan. Nah, begitu. Jadi forum rapat tidak hanya membicarakan program, tapi mungkin kalau ada perbedaan pendapat itu bisa didiskusikan, dijembatani, ambil kesepakatan bersama. Begitu. Nah, kemampuan memimpin rapat, khususnya oleh ketua, biasanya kan yang memimpin rapat ketua, wakil ketua, sekretaris, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kemampuan memimpin rapat. Karena rapat itu bukan ngobrol, tapi rapat itu ada mekanismenya. Ini membuat rapat tidak bertele-tele. Ada agenda apa saja yang mau dibicarakan, itu sudah disebutkan dari awal. Rapat kita pada malam ini akan membicarakan 3 hal penting. Yang pertama adalah mendengar laporan panitia Ramadan. Yang kedua, evaluasi kegiatan Ramadan. Yang ketiga, pembentukan panitia Idul Adha. Nah, itu begitu. Jadi 3 agenda rapat dibicarakan secara teratur. Jangan bertele-tele. Sehingga dapat mengambil kesimpulan dan keputusan yang tepat. Kemudian apa saja jenis-jenis rapat? Jenis-jenis rapat. Yang pertama adalah rapat kerja. Rapat kerja adalah rapat yang dilangsungkan pada awal periode, yang dimaksudkan untuk memberikan pencerahan. Kan rapat kerja ini kita singkat dengan raker. Jadi di awal periode bagus kalau pengurus masjid itu mengadakan raker. Untuk apa? Memberikan pencerahan, motivasi, dan arahan tentang memakmurkan masjid. Itu kalau di awal periode. So, raker bisa saja nanti bersifat tahunan. Memastikan susunan pengurus. Susunan pengurus kita tuh ini, orang-orangnya ini. Bagaimana? Nah, itu dipastikan sudah beres. Memastikan tugas dan tanggung jawab. Makanya dalam raker di awal periode itu harus ada job desk, uraian kerja dari struktur pengurus. Kita tidak membahas uraian kerja ya, tapi itu bisa dibaca di dalam buku Petunjuk Teknis Manajemen Masjid. Di situ ada uraian kerja, karena sebenarnya uraian kerja itu disepakati bersama-sama oleh para pengurus. Memahami tugas dan tanggung jawab. Menyamakan persepsi. Di awal periode itu begitu, samakan persepsi. Mau dibagaimanakan ini masjid? Samakan persepsi. Merencanakan program dan penjadwalannya. Bikin rencana program dan penjadwalannya. Oh, di masjid kita harus ada mau mengadakan pelatihan khotib. Kapan itu pelatihan khotib? Pelatihan khotib sekalian peringatan Maulid. Jadi kita bikin acara namanya Pekan Maulid, misalnya begitu. Pekan Maulid. Jadi Maulid itu jangan cuma ceramah.
tapi bikin pekan maulid. Pekan maulid itu kegiatannya apa saja? Kegiatannya pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan khotib. Nah, jadi kader-kader yang mau disiapkan untuk menjadi khotib dibikin pelatihannya. Dari masjid kita yang ikut pelatihan ini 10 orang. Biar supaya lebih banyak kita undang masjid-masjid sekitar. Sekelurahan, sedesa. Sekelurahan itu ada 20 masjid. Kalau di Jakarta ya. Sekelurahan 20 masjid. Kalau satu masjid bisa ngutus 2 orang saja, itu berarti pesertanya 40 orang dari utusan masjid. Terus dari masjid kita 10 orang, jadi 50 orang. Itu program dan penjadwalannya, serta memperkirakan anggaran yang dibutuhkan. Oh, kalau kita bikin pelatihan khotib, apa saja itu biayanya? Oh, biaya narasumber, biaya yang ngajar, acaranya 2 hari, misalnya begitu. Acara sehari penuh, silahkan. Anggarannya berapa? Oh, anggaran buku, anggaran konsumsi, dan lain-lain. Pekan maulid. Apalagi pekan maulid selain pelatihan itu? Oh, bikin lomba. Lomba apa? Lomba kisah sahabat Nabi. Atau segala macam cerita yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Kasus-kasus apa, kejadian-kejadian apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Oh, itu bisa jadi cerita. Setiap orang cerita 7 menit. Pesertanya ada 30. Sehingga orang dapat 30 kisah tentang Nabi Muhammad. Begitu, itu rapat kerja. Rapat kerja juga dilakukan pada akhir tahun kalender kerja. Jadi bisa saja rapat kerja itu di akhir tahun. Fungsinya apa? Untuk mengevaluasi kerja tahun yang sudah berjalan. Misalnya, ini tahun 2021. Nanti di bulan Desember 2021, mestinya pengurus masjid itu rapat. Rapat kerja untuk laporan dan evaluasi program tahun 2021. Begitu. Kemudian menyepakati perbaikan yang harus dilakukan. Jadi dievaluasi. Kegiatan-kegiatan selama tahun 2021 itu dievaluasi. Sesudah dievaluasi, menyusun jadwal kegiatan untuk tahun berikutnya. Kalau begitu, kegiatan apa yang baru yang mau kita lakukan? Rencana anggarannya berapa? Jadi masing-masing seksi mengajukan anggaran. Sehingga masjid kita sudah punya rencana anggaran. Rencana anggaran belanja masjid tahun 2022. Ini umpama, masjid kita itu selama tahun 2022 akan membutuhkan biaya 500 juta misalnya, 500 juta. Sementara tromol kita itu seminggu rata-rata 5 juta, sebulan 20 juta. Kalau 20 juta setahun 12 bulan 240 juta. Padahal anggaran kita 500 juta. Kurangnya bagaimana nih? Nah, gitu. Rapat ini bersifat pleno, sehingga seluruh pengurus sedapat mungkin hadir dan sudah dipersiapkan dengan matang beberapa pekan sebelumnya. Jadi bersifat pleno, semua pengurus hadir, makanya direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan laporannya, agenda pembicaraannya udah disiapkan. Begitu rapat kerja. Yang kedua, rapat pelaksanaan dan evaluasi kerja.
sebulan atau 2 bulan sekali pengurus masjid harus menyelenggarakan rapat rutin untuk mendapatkan laporan pelaksanaan program dari bidang atau seksi dan divisi terkait, lalu melakukan evaluasi untuk perbaikan. Misalnya pengajian, ini kan pengajian nggak pernah dievaluasi, serba rutin aja. Kalau dievaluasi kan nanti ada masukan-masukan. Kalau begitu minta dong sama guru agar membuat makalah kecil, misalnya begitu. Ibadah Jumat ini juga harusnya dievaluasi. Ini ibadah Jumat nggak dievaluasi, rutin saja berlangsung. Coba dicek. Ngomong-ngomong, masjid punya kamera CCTV nggak? Oh, punya. Buat apa itu? Buat ngerekam adegan maling mencuri kotak amal. Jangan hanya itu. Oh, hari Jumat kita bisa cek melalui kamera CCTV. Kan ada datanya tuh. Berapa yang tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Wah, itu jadi ketemu datanya tuh. Berapa banyak jamaah kita tidur ketika khutbah sedang berlangsung. Kemudian mengapa mereka tidur. Begitu. Apalagi pembinaan remaja. Bagaimana pembinaan remaja selama ini. Kebersihan dan sebagainya. Kemudian rapat ini penting untuk dilakukan agar aktivitas tidak hanya berlangsung secara rutin, lalu menjadi rutinitas. Kalau begitu jadinya, nanti kegiatan itu asal ada, daripada tidak ada. Jadi, lakukan rapat 2 bulanan atau sebulan sekali. Sebulan sampai 2 bulan sekali. Jangan sampai udah bertahun-tahun pengurus masjid nggak ada rapat. Semua diputuskan sendiri oleh ketua. Itu nanti masjid seolah-olah menjadi milik pribadi. Yang ketiga, C, rapat rutin ini juga bagus untuk membentuk panitia bila kegiatan itu memang memerlukan kepanitiaan. Jadi kalau rapat rutin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, itu nanti bisa sekalian membentuk panitia Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, PHBI, dan sebagainya. Begitu juga dengan rapat pembubaran panitia. Karena ada juga rapat pembubaran panitia, tapi sekaligus bikin panitia baru kalau waktunya berdekatan. Misalnya rapat pembubaran panitia Ramadan, itu kan dibubarkannya sesudah Idul Fitri. Misalnya 2 minggu, 3 minggu sesudah Idul Fitri, atau sebulan sesudah Idul Fitri. Ya kalau sebulan sesudah Idul Fitri kan berarti sebulan berikutnya lagi udah mau Idul Adha. Maka dibentuk panitia Idul Adha. Sesudah panitia Idul Adha berjalan, dibubarkan, evaluasi, oh bentuk lagi panitia. Panitia apa? Panitia peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram. Sesudah kegiatan 1 Muharram selesai, bikin lagi panitia Maulid. Terus begitu. Rapat panitia yang sifatnya membahas hal-hal yang bersifat teknis dari kegiatan tertentu sesuai dengan tugas kepanitiaan. Jadi sesudah panitia dibentuk, panitia rapat lagi, rapat panitia untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya teknis kegiatan. Nah, yang ketiga adalah rapat bidang. Rapat kecil yang hanya diikuti oleh bidang, divisi atau seksi. Ini perlu dilakukan, baik membahas tentang perencanaan, pelaksanaan program maupun hal-hal yang bersifat teknis. Misalnya, seksi peribadatan mengadakan rapat aktivitas peribadatan, mengevaluasi khotib, imam,
agar nantinya bisa dibuat rencana baru. Bisa juga rapat ketua, wakil ketua, sekretaris. Dia bikin rapat terbatas dengan seksi atau divisi tertentu agar lebih fokus sesuai dengan masalah yang hendak dibahas. Enggak semuanya harus ikut rapat, tapi beberapa orang saja. Pentolan-pentolannya. Ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua itu mengadakan rapat ketua seksi. Rapat ketua seksi. Seksi peribadatan, ketua seksi humas, ketua seksi dakwah dan seterusnya. Itu khusus rapat. Ini namanya rapat bidang. Rapat khusus. Nah, yang keempat. Rapat yang dilakukan secara khusus baik oleh pengurus harian maupun pengurus harian dengan pembina untuk membahas masalah khusus yang berkembang terkait dengan masjid. Misalnya begini, masjid sudah mulai bocor, sehingga perlu ada rapat khusus yang berkaitan dengan bangunan, pemelihara bangunan, sehingga nanti diputuskan perlu renovasi kecil, biayanya berapa. Terus rapat pengurus dengan pihak eksternal, baik dengan pengurus masjid lain, forum atau lembaga kemasjidan, maupun instansi pemerintah dan swasta dalam rangka kerjasama kegiatan. Dalam rangka kerjasama kegiatan. Jadi bisa bikin rapat dengan pihak eksternal. Misalnya di masjid mau mengadakan vaksinasi massal, vaksin corona, COVID-19, mengadakan vaksin. Maka diadakanlah rapat dengan pihak eksternal, dengan TNI, dengan Polri, dengan Pemda, dengan Satgas COVID, dengan kelurahan, dan sebagainya. Itu namanya rapat pengurus dengan pihak eksternal. Baik. Itu jenis-jenis rapat yang perlu dikembangkan oleh pengurus masjid. Dari sini kita simpulkan bahwa masjid itu sangat penting melakukan rapat, sehingga dari rapat itu ada yang dievaluasi, ada yang bisa direncanakan, ada yang bisa dikembangkan. Yang kurang bagus diperbaiki, yang sudah bagus dipertahankan dan ditingkatkan. Nah, cuma sayang ada masjid yang pengurusnya tidak mau rapat. Apa yang mau dirapatin, katanya begitu. Baik, ini pengantar dari saya tentang manajemen rapat pengurus masjid. Insya Allah kita sambung dengan dialog. Saya persilahkan bagi Bapak, Ibu, Saudara yang mau bertanya, yang mau menanggapi. Baik. Silakan, ada yang mau? Ya. Silakan Pak Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan terima kasih ya tadi ya. Yang ini yang panjang, lebar, mendalam dan jernih. Pulang waktu saya. Karena kronologisnya semua kegiatan ini saya dapat tertulis ya. Daripada makan persepsi rapat pengurus, fungsi rapat,
kemampuan memimpin rapat, jenis rapat, DLL, DSP-nya di satu desa. Di samping ada juga di bukunya. Tapi ini untuk kalau di pikiran sambil mendengar itu saya kayak ngecas gitu. Lagi seru-serunya nih. Iya. Jadi saya hanya sedikit ingin menambahkan tentang manajemen rapat tersebut. Yang mungkin tadi agak tidak terungkap. Kita bersama lah pengurus itu sebetulnya sebelum rapat dan sebelum memulai segala sesuatu itu kita sudah ada pedomannya. Si rapat itu harus juga berpatokan pada visi daripada masjid itu sendiri, visinya, misinya apa yang tadi itu, visinya itu bagaimana tata caranya, salah satunya ya melalui rapat itu supaya kita ada sama pendapat tadi, tapi tidak jarang tapi tidak sama itu biasa, tapi jangan tidak sama jangan jadi salah paham, jangan jadi bertengkar, jangan begitu. Saat tidak sama pandangan itu biasa, lalu kita mencoba mencari titik temunya. Nah, Ya. kemudian juga saya lupa di beberapa masjid yang saya supervisi ya juga, cuma ya karena kondisi yang berlainan ya, antara lain ya, mungkin pengurusnya, orang pengurusnya juga tingkat pendidikan dan sebagainya berbeda-beda, kita berbeda-beda. Dalam satu kecamatan saja kita kan mengadakan sudah ada rujukan ya, permasalahan masjid A, B, C, D, E dan seterusnya itu berbeda-beda. Itu yang nanti yang pedoman dari Pak Yani ini, Pak Yani ini itu menjadi patokan kita tuh, harusnya ini dibicarakan baik-baik, jangan ada interest, estate yang apalagi membawa-bawa emosi gitu ya. Si apa sih mestinya senyum-senyum gitu Pak Yani. Iya. Masuk muka tuh sih kita sedap apa itu kan gitu. Nah jadi kepala boleh panas ya. Makanya kalau rapat ada kacang goreng. Belak. Makanya kalau ada rapat pakai kacang goreng. Iya. Baik. Ya. Semuanya kita serap di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, kemudian kita coba mengungkap kembali, menyampaikan kembali kepada para pengurus supaya bersikap dan melaksanakannya sampai seperti Pak ya. Iya. Lalu maaf kalau komentarin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rapat di awal periode itu kan biasanya harus didahului dengan pemberian wawasan, penyamaan persepsi yang berkaitan dengan masjid, sehingga di situ dibicarakan urgensi masjid, fungsi masjid, dan bagaimana aplikasi dari fungsi masjid itu dalam konteks kekinian. Nanti rapat mewujudkannya ke arah itu, sehingga nanti apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan fungsi masjid. Baik Pak, saya persilahkan yang lain. Pak Albas mau tanya? Ya, silakan. Pak Albas dari, kenalin diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Persoalannya ini secara teori memang, secara teori saya pribadi langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan ataupun program-program itu sudah tersetting di otak dengan lengkap lah sistem kerjanya. Namun secara administrasi ACC kita memerlukan kesepakatan atau kita memerlukan bukti fisik dari kedua pengurus masjid. Nah, namun pada prosesnya pengurus masjid itu tidak pernah mau mengadakan rapat. Nah,
sampai-sampai rapat mingguan, bulanan, tahunan tidak pernah diadakan. Nah, sebagai jalan keluarnya saya menggunakan kadang-kadang kumpul dengan jemaah-jemaah masjid, makan-makan. Jadi saya meletakkan kedaulatan atau kemufakatan dalam sebuah program itu terletak di tangan jamaah, bukan di tangan ketua. Nah, mohon tanggapannya bagaimana cara menyikapi ketua yang seperti itu. Dan ya, baik. Kalau ketua tidak aktif atau kurang aktif, maka kita minta persetujuan secara prinsip. Nah, maka ngomonglah di luar forum, ngobrol-ngobrol, Pak Haji, bagaimana kalau masjid ini kita kembangkan? Ya terserah kamulah bagaimana baiknya, misalnya begitu. Si ketua ngomong begitu kan enak. Nanti kita tinggal minta pengembangannya dari jamaah, jadi nggak ada masalah. Jangan juga ketergantungan pada ketua. Kalau ketua tidak aktif, ya sudah masjid jadi tidak aktif. Nah, mestinya pengurus yang lain mengambil inisiatif tanpa bermaksud mendahului ketua. Maka minta saja persetujuan pada ketua itu agar kita bisa melaksanakan kegiatan. Apalagi kalau kita punya kedudukan, misalnya jadi sekretaris, kita jadi seksi ini, seksi itu, jalan saja sesuai dengan bidang masing-masing. Begitu ya. Nggak apa-apa kita rundingan dengan jamaah kalau pengurusnya tidak efektif. Kalau pengurusnya masih bisa diharap, masih efektif, ya apa-apa yang diinginkan oleh jamaah itu kita sampaikan di dalam rapat. Tapi kalau rapat nggak ada, ya sudah, eksekusi aja jalan. Nah, begitu. Baik. Ini siapa nih? Nah, yang berikutnya ini ada pertanyaan dari chat. Dari chat yaitu dari Legok. Dari DKM apa tadi itu? Al-Ikhlas apa ya? Legok. Bagaimana agar pengurus itu mau datang di dalam rapat, mau aktif pengurusnya? Ya ini kan perlu komunikasi. Maka dari awal orang diminta kesediaannya. Kalau perlu bikin surat pernyataan bahwa dia bersedia untuk jadi pengurus. Sesudah pernyataan bersedia, baru dia dicantumkan sesuai dengan kemampuannya, kapasitasnya. Apakah dia jadi wakil ketua, apakah dia jadi sekretaris, apakah jadi seksi peribadatan, seksi pendidikan, seksi yang ada di masjid. Jadi tempatkan orangnya, bangun komitmen bersama. Kalau kita jadi pengurus, maka kita ini harus punya kewajiban, misalnya hadir dalam rapat, menyusun, melaksanakan program, dan seterusnya. Nah, kalau ternyata dalam perkembangannya tidak aktif, kita perlu komunikasi, orang bilang komunikasi empat mata. Kita ngobrol-ngobrol dengannya, mungkin di rumah, mungkin di warung, mungkin di taman, dan seterusnya, di mana enaknya ngomong untuk dia bisa aktif. Kalau orang sudah tidak bersedia, tidak aktif, lalu dia minta mundur dari kepengurusan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau orang mundur tanpa alasan tuh mengapa? Itu kan perlu kita tanyakan.
Misalnya saya sibuk Pak, saya kerja pulang sore, pulang malam, kapan ngurusin masjid. Sekarang sih Pak, kalau orang mau ngurus nggak mesti berada di tempat, seandainya dia tidak memungkinkan. Kita bisa komunikasi lewat media sosial, kita bisa kerjakan melalui media apa-apa yang menjadi tugas kita. Misalnya orang kerja sekarang itu kan tidak mesti di tempat kerja, orang bisa kerja di mana saja. Kalau kita menjadi seksi peribadatan harus mengkonfirmasi ulang khotib. Itu konfirmasi ulang khotib kan bisa di mana-mana karena pakai handphone. Baik, saya persilahkan, ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Apa? Kayak gitu. Ya, silakan. Masuk di kepala seperti hati tambah kurang gitu ya. Itu Pak. Jadi bukan tambah pinter, saya ini tambah turun tuh. Ini Pak ya, kita kan rapat, terus di rapat itu kan kita ada materi rapat ya. Nah, terus juga evaluasi juga aja dari macam-macam rapat ada. Jadi ada evaluasi juga. Kemudian kita menemukan, oh kenapa sih ini nggak bisa dijalankan? Tuh si Pak itu mantan menteri itu kan yang ngomong gitu di mana ya jadwal juga penuh nggak bisa, terus bagaimana jalan keluarnya, jadi nggak ada yang tidak terlaksana itu kenapa kan, jadi problem analisis itu ya Pak ya. Problem analisis, analisa masalahnya itu cari itu penyebabnya bukan hanya satu macam, 1, 2, 3, 4 masalah. Nah tapi kita harus mencari alternatifnya, pemecahan masalahnya yang mana yang menentukan supaya clear, problem solving lah. Jadi kadang-kadang kita ini karena pembicaraannya mungkin jadi kita maksudnya kita kan ya sering jadi included juga, jadi pengurus-pengurus juga. Kadang-kadang yang satu berbicaranya terlalu akademis, susah dimengerti, bahasanya sehingga memerlukan penangkapan nalar kita itu, jadi mengartikan dulu omongan dia, walaupun masing-masing posisi dia bersiap untuk mendengarkan, karena kuncinya daripada rapat mau mendengarkan. Tempat orang lain kalau mempersiapkan sanggahan gitu. Nah ini kunci di kita itu ya harus disadari. Saya memberitahu pada diri sendiri, kunci daripada rapat kita mau mendengarkan orang lain gimana. Musyawarah ini benar-benar menghasilkan keputusan bersama yang harmonis. Itu ya Pak Yani. Baik. Saya ini hanya bukan bertanya, ini hanya saya ekspresikan. Atur nuhun. Baik. Memang kalau kita rapat itu diperlukan pemimpin rapat yang bisa kesana kemari. Artinya bisa diterima oleh semua pihak, dia bisa menjembatani perbedaan-perbedaan, dia bisa mencari titik temu di antara sekian banyak pendapat. Kalau ada yang berpendapat dengan kalimat-kalimat yang terlalu akademis, yang lain nggak paham, maka pimpinan rapat bisa mengambil kesimpulan dari pembicaraan itu, sehingga yang belum nyambung jadi nyambung. Nah, yang repot kan kadang-kadang ada ketua masjid, dia tidak pandai memimpin rapat, atau ada pimpinan rapat tapi bingung
Kenapa? Semua pendapat ini bagus, sehingga dia bingung mau ngambil keputusan yang mana. Misalnya begitu. Padahal nggak bisa mengambil 5 keputusan. Keputusan yang mau diambil cuma 1 atau 2. Nggak bisa 5. Cuma 5-5-nya dianggap bagus. Nah, maka pemimpin rapat itu harus bisa mencari titik temu, menjembatani perbedaan. Nah, disitulah memang harus akhirnya jadi belajar. Harus belajar bagaimana memimpin rapat. Ada teknik memimpin rapat yang harus dipelajari. Nah, bagi orang-orang yang memimpin banyak orang, kan orang jadi ketua masjid misalnya, itu kan memimpin banyak orang. Pengurus kan ada 20, ada 30. Nah, belum lagi nanti pendapat-pendapat yang diserap dari jamaah, banyak kepala, banyak pendapat. Nah, maka dia harus pandai meramu menjadi satu kesatuan. Nah, disitulah perlunya seni memimpin. Seni memimpin. Sehingga kalau ada masalah-masalah bisa dia selesaikan dengan baik. Nah, saya kira begitu. Terima kasih. Nah, silakan, ada lagi yang lain? Ya. Ya. Sampaikan, saya setuju sampaikan Pak Ustadz ini. Jadi memang seni dari bagaimana pemimpin rapat ini memang ya tentu didasarkan pada pengalaman ini. Tapi terus terang pengalaman saya banyak di birokrasi ya. Hampir 3-4 tahun itu lebih. Tapi nampaknya memang ketika ya terus terang yang memegang DKM ini saya belajar lagi Ustadz. Karena kalau birokrasi dulu kan istilahnya kami itu kita tuh kan pokoknya bosan pokoknya jadi itu selesai lah ya kita tinggal monitor ya. Tapi begitu dulu itu di kursi di ya katakan kepengurusan DKM berubah total. Jadi memang lebih banyak bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai Islam adanya Pak Ustaz. Jadi banyak mendengar ya kita sopan karena keputusan itu diambil kalau istilahnya manajemen kolektif kolegial Ustaz. Ya. Jadi kalaupun misalnya saya atau kami menyarankan suatu keprograman atau proyek, tapi kalau yang di bawahnya tidak setuju ataupun setengah-setengah juga sulit juga. Karena kan semuanya relawan. Yang membedakan Ustaz ini saya kira betul ini kuncinya. Saya juga sedang belajar ini bagaimana titik tadi. Belum dari jamaah yang paling senior paling sudah bicara kan, katakanlah dia mantan birokrat mungkin juga masih ada ini bawaan seperti itu. Jadi memang ya sudahlah, saya akhirnya mengikhlaskan diri memang karena amanah itu. Jadi memang kuncinya betul kita bagaimanapun juga prosesnya itu tidak bisa sebentar Pak, bukan keputusan itu karena harus mendengar dulu semua gitu. Kalau dalam manajemen biasa kan nggak perlu berpanjang-panjang, tembak aja lah. Tapi kalau ini tidak bisa. Jadi saya kira pengalaman ini yang saya rasakan dan saya kira Pak Ustaz ini sudah memberikan bekal-bekal ya. Saya kira itu juga membantu Pak. Jadi intinya memang keputusan itu harus kolektif kolegial. Kalau maunya ketua aja tapi belum tentu dilaksanakan di bawah, karena dia juga tidak dibayar, relawan semua. Yeah. Tapi memang itu yang agak menjadi kendalanya, tidak semudah apa yang dibayangkan. Jadi kalau alhamdulillah dapat rekan-rekan yang saling mengerti dan pamrih dan memang lurus hanya semata-mata menjalankan melayani jamaah. Terima kasih Pak Ustaz Jadi sudah banyak membekali materi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana-mana manajemen sebagai sebuah ilmu itu kan harus diterapkan. Di kantor pakai manajemen, di organisasi olahraga pakai manajemen, di organisasi militer pakai manajemen, di organisasi sosial seperti masjid ini juga pakai manajemen. Bedanya adalah pendekatan. Pada organisasi komersial
dengan organisasi sosial itu jadi beda pendekatannya. Pada organisasi komersial, orang nggak disiplin, pecat, selesai udah urusan. Tapi pada organisasi sosial seperti masjid, orang tidak disiplin, orang malas, itu kan nggak bisa dipecat begitu saja. Justru kita ingin bagaimana dia rajin. Jadi perlu ada motivasi. Kalau di kantor nggak pakai motivasi, pecat saja sudah. Kenapa? Banyak orang yang mau kerja, kan gitu. Karena orang mau gaji. Kalau di sini kan di masjid maunya pahala. Kalau mau pahala motivasinya harus besar. Kenapa? Pahala itu nggak kelihatan. Kalau gaji kan kelihatan, ada angkanya, ada uang segepok, ada uang seikat. Nah, tapi kalau pahala nggak kelihatan, sehingga diperlukan motivasi. Nah, ini bedanya pendekatan itu antara organisasi sosial dengan organisasi komersial. Nah, yang repot, yang mimpin organisasi masjid ini yang dulunya orangnya birokrat. Biasa di kantor, sekali instruksi orang jalan, lah di masjid itu tidak begitu. Maka kalau di masjid itu, idealnya masjid itu bagaimana dari segi ajaran, dari segi nilai, dari segi sejarah dari Nabi itu, bagaimana seharusnya masjid. Terus bagaimana kenyataannya? Ini kan harus dicari titik temu antara idealita dengan realita. Jamaah kita tuh masih begini keadaannya, masih begitu keadaannya, masih jauh dari kenyataan, masih jauh dari idealnya. Nah, ini kan harus dijembatani. Diperlukan di situ seni memimpin jadinya, agar bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, silakan ada lagi. Nah, kenapa kita membicarakan rapat, soal rapat? Karena masjid itu bukan urusan pribadi. Urusan pribadi saja saya harus rapat dengan diri saya sendiri. Komunikasi internal saya, sehingga nanti sejalan antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Apalagi ini masjid, kalau boleh sebut milik bersama, bukan milik pribadi. Banyak keinginan yang harus kita tampung, banyak keadaan yang harus kita perbaiki, sehingga diperlukan musyawarah biar supaya orang ada rasa memiliki terhadap sebuah keputusan. Memang ini keputusan kita bersama. Maka semuanya bisa menjawab persoalan bersama. Jangan keputusan hanya ada pada ketua misalnya. Anak buahnya, pengurus yang lain enggak setuju atas keputusan ketua, karena ketua ini gak pakai rapat-rapat. Lalu ada orang mempertanyakan, kenapa sih masjid kita begini. Kata pengurus apa? Kata anggota pengurusnya, gak tahu tuh, itu mau-maunya ketua aja. Saya juga sebenarnya gak setuju. Lah kalau anggota pengurus ngomong begitu kan jadi gak bagus di mata jamaah. Ini bagaimana sih? Ketuanya begitu, anggotanya ngomong begini. Nah, jadi disinilah pentingnya rapat sehingga menjadi keputusan bersama. Kalau menjadi keputusan bersama, jawaban atas pertanyaan orang jadi sama. Misalnya, kenapa kita harus mengundang Ustadz A untuk acara di masjid kita? Jawabannya, jangan, nggak tahu tuh mau-maunya ketua. Bukan begitu jawabannya. Memang sudah dimusyawarahkan bahwa untuk maulid tahun ini kita mengundang Ustadz A untuk ceramah. Kenapa Ustadz A? Karena begini. Disebut di dalam keputusan rapat. Sehingga orang mempertanyakan bisa jawabannya sama gitu. Jangan nggak tahu tuh mau-maunya ketua, gue juga sebenarnya nggak setuju. Nah,
Itu repot berorganisasi begitu. Jadi pengurus masjid itu adalah organisasi yang harus dikelola dengan baik. Ya. Ada lagi? Tanya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Cecep Mulyana, saya pembina dari Masjid Al-Aminah Ambarawa. Ambarawa. Ambarawa sekarang. Haha. Karena istri saya dari sana. Oh, Pertanyaan saya begini. Di dalam rapat-rapat itu tadi di slide-nya Ustaz tidak dijelaskan quorum. Ya. Jadi kan pertama saya lihat dari bukunya Ustaz susunan pengurus. Kalau diisi semua jadi gemuk sekali kan. ya. Karena tiap bidang ada sendiri itu saya tahu bisa didapatkan. Nah sekarang pada waktu rapat kan kita kalau misalnya rapat perusahaan apa kan namanya quorum. Hmm. Berapa rapat itu akan terus atau tidak? Karena tadi dibilang Ustaz bahwa keputusan sebaiknya bersama. Tadi dari pertanyaan Pak Jody misalnya untuk mencapai quorum juga susah lah itu dia. Hmm. Jadi saran Ustaz bagaimana ini rapat ini? Kalau quorum kira-kira quorumnya seperti apa dalam masjid ini? Kalau perusahaan sudah jelas ada Iya. bermainnya. Nah itu satu. Kemudian dari organisasi ya tadi Ustaz katakan apa? Dijadikan pengurus seperti apa? Kerja sibuk kan? Meskipun orang itu nggak kerja. Kalau saya dari bukunya Ustaz, pengurus itu sangat gemuk sekali, dia bidang ada dan sebagainya. Memang itu ideal. Realitanya tidak. Sampai sejauh mana semua itu bisa disederhanakan. Mungkin hanya sebuah sekretaris bendahara kemudian seksi bidang umum. Kemudian kita tidak describe anggota yang di bawahnya, tapi bisa aja dia bikin apa ad hoc gitu. Itu aja dua pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam organisasi, misalnya masjid, itu kan ada pengurus harian, BPH, Badan Pengurus Harian, ketua, wakil, sekretaris, wakil, bendahara, wakil. Atau ada juga yang model ketua bidang. Kalau masjidnya besar, urusannya banyak, sehingga perlu pakai ketua bidang. Semua itu fleksibel, pilihan. Ya, pilihan, maunya model yang mana. Masjid Jogokarian, meskipun masjidnya kecil, tapi kepengurusannya gemuk. Karena masing-masing bagian itu dijadikan sebagai pengurus. Sehingga banyak orang terlibat mengurus masjid. Ya kalau banyak tapi solid, bagus. Sehingga hasilnya juga bagus. Nah, kalau memang maunya begitu. Tapi kalau mau sederhana, bisa saja. Nah sekarang kalau namanya masjid, sesederhana-sederhananya struktur, itu kan ada yang menjadi BPH tadi, dari ketua sampai bendahara, ada yang menangani peribadatan, menangani bangunan, menangani perlengkapan, menangani hubungan dengan masyarakat, sehingga diperlukan seksi-seksi atau bidang-bidang. Nah kalau rapat itu harus quorum, dia bisa dirumuskan sendiri, disepakati sendiri oleh kepengurusan, nggak baku ya, tidak baku. Karena itu menyangkut kesepakatan bersama. Sebagaimana job desk, uraian kerja kepengurusan itu kan tidak baku. Nama struktur juga tidak baku. Boleh saja, misalnya seksi peribadatan dan dakwah digabung, boleh. Boleh seksi peribadatan sendiri, seksi dakwah sendiri, bisa. Itu tergantung pada kebutuhan masing-masing. Nah, kalau di sebuah organisasi dianggap
minimal badan pengurus harian yang hadir itu sudah quorum, ya bisa aja begitu. Atau ketua-ketua seksi, jadi tidak dihitung dari segi jumlah. Misalnya pengurus ada 40, disebut quorum kalau 50% plus 1 misalnya, 51%. Itu berarti 21 orang udah quorum. Tapi 21 orang ini siapa-siapa orangnya? Dia orang-orang yang memang bisa mengambil keputusan apa tidak? Misalnya begitu. Jadi itu kesepakatan bersama, makanya ada ADART. Misalnya begitu, yang bisa disusun sendiri oleh pengurus masjid, didiskusikan, disepakati. Oh, ADART begini. Sebab yang namanya masjid itu selalu harus ada keputusan, meskipun oleh ketuanya saja. Misalnya masjid nggak boleh kosong, nggak selalu apa yang disebut dengan quorum tadi, tergantung masalahnya apa. Yang harus mendapatkan keputusan dari banyak orang, misalnya hal-hal yang sangat besar, sangat strategis, melibatkan banyak orang. Misalnya apa? Masjid kita ini perlu direnovasi total apa tidak? Nah, itu kan perlu diskusi banyak dengan banyak orang. Tapi kalau khotib tidak datang, siapa penggantinya? Nah, ini mah bisa keputusan mendadak dari ketua seksi peribadatan, karena itu soal teknis. Kira-kira begitu, Pak. Nah, kepengurusan karena tadi pendekatannya beda dengan perusahaan, ini kan masalahnya ada masjid dikelola dengan manajemen perusahaan, sehingga kalau orang tidak sejalan dengan ketua masjid, main pecat aja dia. Nah, padahal kalau di masjid semua orang harus terlibat. Maka ketika sahabat tidak disiplin dalam perang Uhud, di awal tadi pembicaraan kita, itu tidak main pecat Rasul itu, tapi disuruh memaafkan, disuruh memperbaiki hubungan, disepakati lagi kesamaan berfikirnya, dan seterusnya. Maka komunikasinya jadi beda antara komunikasi di organisasi sosial seperti masjid dengan komunikasi seperti di perusahaan. Kalau di perusahaan ya atasan bawahan. Kalau di masjid ya sama, kita sama-sama jamaah. Bedanya dia ketua masjid, ini sekretaris masjid. Tapi tidak boleh merasa kesamaan, merasa sebagai ketua, sebagai bos. Sama-sama aja kita ini jamaah masjid. Cuma giliran saya jadi ketua. Maka karena saya jadi ketua, tolong kasih masukan apa maunya, bagaimana enaknya, kan begitu. Bukan maunya saya. Maunya saya ada. Kalau saya jadi ketua, maunya saya ada. Tapi maunya jamaah juga kan ada. Nah, cari titik temunya. Jadi nggak pakai pokoknya tadi tuh. Nggak pakai pokoknya. Pokoknya ini maunya saya. Kalau nggak setuju, bikin lagi masjid sana. Jangan di sini. Nggak bisa begitu ngomongnya. Lah, kalau model begini repot. Apalagi sudah menyangkut masalah-masalah khilafiyah dalam konteks fikih, itu harus bijak menghadapinya. Iya. Nah, termasuk nanti, ya termasuk itu juga harus ada manajemen konflik. Karena di masjid juga ada konflik, perlu ada manajemen konflik. Bagaimana kalau ada konflik? Saya lagi menghimpun, mungkin nanti akan saya susun bukunya, manajemen konflik di masjid misalnya. Nah, tinggal konfliknya apa saja, boleh dikasih masukan kepada saya tentang apa-apa yang menjadi konflik di masjid. Ya saya tahu apa yang menjadi konflik di masjid itu saya tahu, tetapi tidak ada salahnya untuk memberi masukan tentang manajemen konfliknya itu apa saja. Baik.
Ada lagi terakhir? Ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang program. Ini kan tentang pengurus nih. Tentang pengurus sudah kita bicarakan sampai ke urusan rapat. Nanti kita mulai bicarakan programnya apa dan bagaimana masjid itu, sehingga nanti program itu yang harusnya ada, yang sesuai dengan kondisi jamaah, situasi dan kondisi setempat untuk dikembangkan. Insya Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Silahkan diinformasikan kepada pengurus dan jamaah yang lain untuk bergabung dalam program ini, meskipun rekamannya juga ada, nanti di-share lagi hasil rekaman dari apa yang kita bicarakan pada hari ini. Saya kira demikian. Insya Allah kita sambung, kita cukupkan sampai di sini kajian kita seri yang kelima tentang pengajian manajemen masjid. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Waalaikumsalam.